Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yun Saja. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal IPS untuk kelas 7 penilaian akhir semester ganjil. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Di sini ada soal gambaran kenampakan bumi dengan bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu disebut titik-titik. Jadi di sini jawabannya yang tepat adalah C, peta. Kalau globe itu adalah peta dunia berukuran kecil yang menggambarkan bentuk bumi yang diperkecil dengan bentuk yang sama dengan bentuk bumi yang sebenarnya. Jadi kalau globe itu bentuknya bulat seperti bumi. Kalau atlas adalah kumpulan peta yang disatukan dalam bentuk buku tetapi juga ditemukan dalam bentuk multimedia. Sedangkan sketsa adalah karya gambar yang biasanya tidak dimaksudkan sebagai hasil karya akhir. Jadi kalau sketsa itu hanya berupa coret-coretan gambar saja. Soal nomor 2, fungsi utama dari peta adalah untuk titik-titik. Jadi peta itu memiliki beberapa fungsi. Namun di sini hanya satu yang fungsi utamanya adalah untuk B, mengetahui letak suatu tempat. Nomor 3, komponen peta yang mencerminkan isi utama dari peta adalah titik-titik. Jadi yang mencerminkan isi utama dari peta secara keseluruhan itu adalah judul peta. Jadi jawabannya yang tepat adalah B. Untuk legenda adalah daftar atau tabel yang menunjukkan tanda-tanda atau simbol dalam peta yang mempresentasikan kondisi sebenarnya. Sedangkan skala adalah perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya. Untuk insert adalah peta kecil atau peta tambahan dan memberikan kejelasan yang terdapat di dalam peta. Sekarang nomor 4, warna biru keputihan pada peta menunjukkan kenampakan titik-titik. Jawaban yang tepat adalah A, perairan dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Untuk jawaban yang B, perairan laut dengan kedalaman antara 200 sampai 2000 meter ditunjukkan dengan warna biru muda. Yang C, dataran rendah dengan ketinggian antara 200 sampai 400 meter ditunjukkan dengan warna hijau muda. Yang D, dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 200 meter ditunjukkan dengan warna hijau. Soal nomor 5, salah satu syarat peta adalah ekuivalen, yang artinya jadi ekuivalen itu memiliki arti luas daerah pada peta harus sesuai dengan luas daerah sebenarnya. Jadi jawabannya adalah A. Untuk C, bentuk pada peta harus sesuai dengan bentuk sebenarnya di muka bumi. Itu disebut dengan konform. Yang D, jarak pada peta harus sesuai dengan jarak sebenarnya di lapangan. Itu disebut dengan equidistant. Kalau warna itu hanya pilihan jawaban untuk pengecoh. Jadi syarat peta itu ada 3, yaitu equivalent, conform, dan equidistant. Nomor 6, padang rumput di daerah iklim tropis ialah titik-titik. Jadi padang rumput di sini disebut dengan sabana. Jawabannya adalah B. Bisa dilihat di sini kalau gurun itu adalah suatu daerah yang sekelilingnya terdapat hamparan pasir-pasir dan curah hujan sangat rendah. Kemudian untuk stepa adalah suatu ekosistem pada daerah yang luas berbentuk dataran semigurun yang tertutup oleh rumput atau semak. Hutan adalah wilayah daratan yang didominasi oleh pepohonan. Nomor 7, salah satu pengaruh letak geografis Indonesia di bidang sosial adalah titik-titik. Jadi ini jawabannya adalah pengaruh letak geografis Indonesia. Yang diminta adalah di bidang sosial. Sekarang kita lihat di jawaban yang A, meningkatkan
produktivitas ekonomi. Sudah jelas ini pengaruhnya di bidang ekonomi. Kemudian yang B, meningkatkan hubungan dengan bangsa lain. Nah, kalau ini hubungan dengan bangsa lain. Jadi kalau di bidang sosial itu kaitannya hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Jadi kalau di sini tingkatannya adalah negara, berarti hubungannya antara negara satu dengan negara lain. Berarti ini negara Indonesia dengan bangsa lain. Jadi ini jawabannya adalah B. Kemudian kita lihat di jawaban yang C. Indonesia menjadi jalur lintas perdagangan. Kalau di sini ada perdagangan, berarti ini masuk dalam bidang ekonomi. Kemudian yang D, adanya aneka jenis tumbuhan tropis. Nah, ini kalau tentang tumbuhan itu berarti masuknya di bidang lingkungan hidup. Soal nomor 8, wilayah Indonesia beriklim titik-titik. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu beriklim tropis. Jadi jawabannya adalah D. Kalau kemarau, penghujan itu adalah musim. Nomor 9, angin muson barat menyebabkan Indonesia mengalami musim titik-titik. Jadi angin muson di Indonesia itu ada dua jenis, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Di sini pertanyaannya angin muson barat ini menyebabkan musim penghujan, menyebabkan curah hujan yang sangat tinggi. Sedangkan untuk angin muson timur menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 10, musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober, yaitu jawabannya ada di C. Nomor 11, lapisan yang berpengaruh pada tanah dan bentuk lahan ialah titik-titik. Bisa dilihat untuk pengertiannya, biosfer merupakan lapisan tempat tinggal makhluk hidup atau ruang lingkup yang ditempati oleh organisme. Sedangkan antroposfer adalah bidang kajian dalam geografi yang membahas mengenai manusia. Untuk hidrosfer adalah jumlah total air yang ada di sebuah planet. Jadi di sini yang berpengaruh pada tanah dan bentuk lahan itu disebut dengan litosfer. Jawabannya adalah C. Nomor 12, perpindahan penduduk dari dan ke suatu negara disebut migrasi titik-titik. Jadi migrasi itu adalah perpindahan penduduk, baik dari dalam negara atau ke luar negara lain. Dan di sini pertanyaannya adalah dari dan ke suatu negara, artinya dari satu negara ke negara yang lain, dan itu disebut dengan migrasi asing. Nomor 13, dampak negatif dari urbanisasi adalah titik-titik. Jadi pengertian urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari kawasan pedesaan ke wilayah perkotaan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah dampak negatif. Dampak itu akibat yang buruk yang ditimbulkan dari perpindahan penduduk dari desa ke kota. Di sini jawabannya bisa kita lihat A, mengurangi kepadatan penduduk. Jadi adanya perpindahan penduduk ini sudah jelas akan mengurangi kepadatan penduduk. Jadi ini merupakan dampak yang positif karena secara tidak langsung penduduk yang dari desa itu akan mendapatkan pengalaman baru yang ada di kota. Kemudian yang B, kurangnya tenaga muda di sektor pertanian. Nah, ini akan berdampak buruk bagi kehidupan pertanian yang ada di pedesaan, karena bagaimanapun dalam dunia pertanian tetap dibutuhkan tenaga muda karena tenaganya yang masih kuat. Jadi ini merupakan dampak yang negatif. Kemudian yang C, meningkatkan pendapatan penduduk desa. Jadi kalau penduduk desa pindah ke kota itu dapat mengakibatkan bertambahnya atau meningkatnya pendapatan penduduk. Jadi ini dampak yang positif. Sedangkan D, menularkan pengalaman kota. Jadi penduduk desa yang pindah ke kota itu akan mendapatkan pengalaman yang baru dari kota. Jadi ini merupakan dampak yang positif juga. Jadi jawabannya adalah B, kurangnya tenaga muda di sektor pertanian.
Soal nomor 14. Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi kepadatan penduduk adalah titik-titik. Bisa dilihat di sini untuk pengertian migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas daerah. Kemudian yang transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah padat ke wilayah yang penduduknya masih jarang. Untuk urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari kawasan pedesaan ke wilayah perkotaan. Emigrasi adalah tindakan meninggalkan negara asal seseorang atau wilayah untuk menetap di negara lain. Jadi pengertian dari keempat jenis pilihan ini adalah sama-sama perpindahan penduduk, namun ada satu yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan, yaitu transmigrasi. Karena transmigrasi ini biasanya merupakan program dari pemerintah untuk memindahkan penduduk dari daerah yang padat penduduknya menuju ke daerah yang masih jarang penduduknya. Biasanya dilakukan dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan, Sumatera, atau Sulawesi. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 15, proses pencatatan perhitungan penduduk yang tinggal menetap di wilayah tertentu disebut titik-titik. Di sini bisa kita lihat pengertian dari sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan dan penyusunan data demografi di suatu daerah atau negara. Sedangkan survei penduduk adalah pengumpulan data dengan melibatkan sebagian penduduk sebagai sampel dari seluruh penduduk di suatu negara. Untuk sensus de jure, yaitu sensus yang dikenakan kepada mereka yang benar-benar berdiam atau berdomisili di daerah sensus. Sedangkan registrasi penduduk adalah kumpulan keterangan mengenai segala peristiwa sejak lahir sampai mati yang mengubah status sipil seseorang. Jadi jelas di sini bahwa jawabannya adalah C, sensus de jure, yaitu yang perhitungannya benar-benar tinggal menetap di wilayah tertentu. Nomor 16, berikut bukan faktor penghambat kelahiran adalah titik-titik. A, adanya program keluarga berencana. Jadi kalau adanya KB ini berarti termasuk faktor penghambat. Yang B, pernikahan usia dini. Kalau adanya pernikahan usia dini ini berarti faktor pendorong kelahiran. Kenapa? Karena anak di usia dini sudah menikah, maka secara otomatis dia akan mempercepat adanya kelahiran. Yang C, kemajuan di bidang iptek dan obat-obatan. Ini juga termasuk faktor penghambat karena jika obat-obatan dan ipteknya maju, maka secara otomatis seseorang akan menghambat proses kelahiran atau memiliki banyak anak. Yang D, adanya rasa malu bila memiliki banyak anak. Ini juga merupakan faktor penghambat kelahiran. Jadi jelas di sini bahwa yang bukan faktor penghambat kelahiran jawabannya adalah B, pernikahan usia dini. Nomor 17, hutan yang termasuk secara alami dinamakan hutan titik-titik. A, hutan jati, B, pinus, C, rimba, D, musim. Kalau hutan jati sama hutan pinus itu adalah hutan buatan. Jadi hutan ini sengaja dibuat dan ditanami dengan tanaman yang berjenis jati atau pinus. Sedangkan untuk hutan musim ini adalah hutan yang tumbuhnya berdasarkan musim tertentu. Sedangkan di sini yang hutan rimba adalah hutan yang tumbuhnya secara alami. Jadi bukan adanya campur tangan manusia, jadi bukan juga termasuk hutan buatan. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 18, manfaat ekonomi terumbu karang adalah titik-titik. Jadi manfaat terumbu karang itu ada dua, yaitu secara ekonomis dan secara ekologis. Yang di sini yang termasuk secara ekonomi yaitu sudah jelas sebagai sumber makanan, yang sumber perikanan, peredam gelombang, tempat pengendapan. Ini merupakan manfaat dari ekologis. Jadi di sini jawabannya adalah A. Nomor 19, fungsi hutan mangrove adalah titik-titik.
Di sini dapat kita ketahui bahwa hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Nah, dari sini kita ketahui bahwa fungsi hutan mangrove adalah untuk menahan abrasi. Nah, apa abrasi itu? Abrasi adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Nah, fungsinya di sini adanya hutan bakau atau hutan mangrove adalah untuk mencegah kerusakan tersebut dari gelombang laut. Jadi jawabannya adalah nomor 20. Potensi sumber daya alam di Indonesia dimanfaatkan untuk titik-titik. A. Kekuatan kita bersama. B. Dipamerkan ke negara lain. C. Kebanggaan bangsa kita. D. Memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah D. Nomor 21. Usaha untuk membentuk kawasan secara khusus melindungi satwa tertentu disebut titik-titik. Jadi di sini jawabannya adalah A. Suaka marga satwa. Terus dapat kita lihat di sini untuk suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi. Sedangkan cagar alam adalah kelestarian hidup tumbuh-tumbuhan dan binatang yang dilindungi. Nah, di sini pertanyaannya adalah untuk melindungi khusus satwa. Jadi kalau khusus satwa atau hewan itu adalah A. Suaka marga satwa. Nomor 23. Hasil pertambangan yang dimanfaatkan energinya yaitu titik-titik. Di sini yang dimanfaatkan energinya yaitu batu bara. Kemudian untuk batu granit, batu kapur, dan timah ini digunakan untuk bahan bangunan dan juga keperluan rumah tangga. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 24. Liana dan FPV dapat kita jumpai di kawasan titik-titik. Jadi jenis tanaman ini dapat kita jumpai di A. Hutan tropis. Ini dapat kita lihat adalah jenis tanaman liana dan epifit. Jadi tanaman ini hanya bisa kita jumpai di hutan tropis. Nomor 25. Keadaan alam di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu keadaan titik-titik. Jadi di sini jawabannya adalah A, berupa fisik wilayah, flora, dan fauna. Jadi tidak hanya geografis dan ekonomis, atau angin dan suhu, atau iklim dan fisik saja. Tetapi di sini yang paling lengkap yaitu fisik wilayah itu, flora, dan fauna yang ada di dalamnya. Jadi jawabannya adalah A. Soal berikutnya, lembaga keluarga memiliki fungsi proteksi, yaitu titik-titik. Jadi di sini yang termasuk fungsi proteksi dari keluarga yaitu A. Menyosialisasikan nilai dan norma sosial. B. Mencukupi kebutuhan anggota keluarga. C. Mengawasi dan mengendalikan perilaku setiap anggota keluarga. D. Memberi perlindungan kepada anggota keluarga dari bahaya yang berasal dari lingkungan sekitar. Jadi kalau proteksi itu artinya melindungi. Jadi sudah jelas di sini jawabannya adalah D. Pada sebuah keluarga, seseorang mewarisi suatu rangkaian status. Seseorang diserai atau menerima beberapa status dalam keluarga berdasarkan umur, jenis kelamin, dan urutan kelahiran. Artinya, keluarga mempunyai fungsi titik-titik. Jadi di sini kalau dilihat dalam soalnya, yang dibahas adalah tentang status. Jadi jawabannya sudah jelas, yaitu tentang penentuan status. Lembaga yang menangani masalah kesejahteraan melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi adalah lembaga titik-titik. Jadi, yang bergerak di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi itu adalah lembaga D. Ekonomi.
Keluarga yang terdiri dari suami istri, anak-anak, dan kadang ada seorang sanak saudara lain yang didasarkan pada pertalian perkawinan atau kehidupan suami istri disebut titik-titik. Di sini jawabannya adalah B. Nuclear family, karena yang consanguine family, kerabat saudara extended family itu berdasarkan dengan adanya hubungan darah dalam keluarga tersebut. Jadi jawabannya adalah B. Salah satu fungsi manifest dari lembaga pendidikan adalah titik-titik. Di sini jawabannya yang tepat adalah C. Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Jadi lembaga pendidikan di sini berfungsi untuk menanamkan keterampilan dan memberikan bekal kepada seseorang untuk dapat menghadapi kehidupan di dalam masyarakatnya kelak. Contoh kontak sosial antara individu dan individu adalah titik-titik. A. Pak Sukoco menjelaskan kontak sosial di depan kelas. Di sini antara Pak Sukoco dan anak-anak di kelas. Jadi ini termasuk kontak sosial individu dan kelompok. Yang B. Pak Hadi menegur Budi yang membaca sambil tiduran. Ini antara Pak Hadi dan Budi. Jadi ini termasuk individu dan individu. Yang C. Tim bola voli kelas 7A bertanding dengan tim bola voli kelas 7B. Jadi ini antara kelompok dengan kelompok, yaitu kelas 7A dengan 7B. Yang D. Bu Sari mengajak murid-murid berdiskusi mengenai interaksi sosial. Jadi ini termasuk Bu Sari itu individu, sedangkan murid-murid adalah kelompok. Jadi individu dengan kelompok. Yang di sini sesuai pertanyaannya individu dengan individu, yaitu B. Contoh kontak sosial langsung adalah titik-titik. Jadi kontak sosial langsung itu dilakukan dengan dua cara, yaitu face to face atau bertemu langsung, atau dilakukan dengan menggunakan gerakan anggota tubuh. Untuk pilihan jawaban A, Febri mengirim email kepada Hapsari. Ini termasuk tidak langsung karena dilakukan dengan menggunakan media sosial. Yang B, Ardi melambaikan tangan ke arah Rudi. Ini termasuk kontak langsung karena menggunakan anggota tubuh untuk melakukan kontak sosial. C. Sinta mengobrol dengan Rini di telepon. Ini juga termasuk tidak langsung karena menggunakan media telepon. Yang D. Kevin melakukan video call dengan kakek. Ini juga termasuk tidak langsung karena menggunakan media. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Ciri utama yang menandai adanya kontak sosial tidak langsung adalah titik-titik. A. Bersifat spontan. B. Melakukan tatap muka. C. Menggunakan gerak tubuh. D. Interaksi tanpa tatap muka. Jadi ciri utamanya yaitu D. Interaksi tanpa tatap muka. Sekarang kita sampai di soal uraian. Mengapa secara geografis letak Indonesia itu strategis? Letak Indonesia dianggap strategis karena berada di persilangan antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Soal berikutnya, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Soal selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk. Jadi dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Di sini ada soal sebutkan ciri-ciri interaksi sosial. Yang termasuk ciri-ciri interaksi sosial adalah jumlah pelaku 2 orang atau lebih. Ada bentuk komunikasi antar pelaku dengan menggunakan lambang atau simbol. Ada dimensi waktu yang mencakup masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ada tujuan yang ingin dicapai sebagai hasil dari interaksi sosial. Berikan contoh fungsi afeksi yang ada dalam lembaga keluarga.
Fungsi afektif adalah fungsi internal keluarga sebagai dasar kekuatan keluarga. Di sini contohnya adalah saling mengasihi, saling mendukung, dan saling menghargai antar anggota keluarga. Demikian pembahasan latihan soal untuk PAS Mapel IPS kelas 7. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.